Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Sutriyo akan melanjutkan perkuliahan online pada sesi kedua dengan topik fenomena antarmuka. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian tegangan antarmuka, tegangan permukaan, dan energi bebas permukaan. Pada sesi kedua ini kita akan bahas tentang penerapan dan perhitungan HLB. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk pelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan HLB dan penerapannya dalam bidang farmasi. Seperti kita ketahui bahwa senyawa aktif permukaan atau zat aktif permukaan yang kita sebut dengan surfaktan atau amfifil memiliki dua gugus, memiliki dua bagian, yang hidrofilik bagian kepalanya dan bagian yang lipofilik di bagian ekor. Kalau kita lihat gambar di samping, kita bisa melihat skematis dari suatu senyawa atau zat surfaktan. Griffin telah mengklasifikasikan senyawa surfaktan tadi berdasarkan nilai HLB atau hidrofilik lipofilik balance, keseimbangan antara gugus hidrofilik dan gugus lipofilik pada senyawa surfaktan. Dengan pengklasifikan ini, surfaktan dibagi dalam beberapa kelas sesuai dengan aktivitas atau fungsinya masing-masing. Griffin membagi HLB dalam skala 1 sampai dengan 20, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada batas 10. Pada batas 10 ke bawah, 1 sampai 10 adalah HLB dengan nilai rendah. Sedangkan pada bagian kedua, 10 sampai 20 adalah HLB dengan nilai tinggi. Untuk memudahkan mengingatkan kita, HLB dengan rendah atau low berarti memiliki sifat lipofilik, sedangkan surfaktan yang punya HLB tinggi, kita ambil high-nya itu, berarti surfaktan tersebut lebih bersifat hidrofilik. Di dalam skala ini ada beberapa bagian yang dibagi oleh Griffin. Pertama adalah suatu surfaktan yang memiliki nilai HLB 1 sampai 3. Surfaktan yang memiliki HLB 1 sampai 3 memiliki aktivitas sebagai anti-foaming agent atau sebagai zat anti busa. Kemudian berikutnya adalah HLB 3 sampai 8. Surfaktan yang memiliki HLB 3 sampai 8 memiliki aktivitas sebagai zat pengemulsi untuk emulsi tipe WO atau air dalam minyak. Sedangkan surfaktan dengan HLB 7 sampai dengan 9 memiliki fungsi sebagai wetting agent atau zat pembasah yang biasa digunakan pada pembuatan suspensi. Berikutnya adalah surfaktan yang memiliki nilai HLB 8 sampai dengan 16. Ini adalah surfaktan yang memiliki aktivitas sebagai zat pengemulsi untuk membentuk emulsi tipe OW atau tipe minyak dalam air. Kemudian ada lagi surfaktan dengan nilai HLB 13 sampai dengan 16 memiliki sifat sebagai deterjen, dan yang memiliki HLB 16 sampai dengan 20 dia bersifat sebagai solubilizing agent atau zat pensolubilisasi. Ini adalah contoh beberapa nilai HLB dari beberapa bahan amfifil atau surfaktan. Kita lihat yang sudah umum, misalnya sebagai contoh nanti ada di sini ada twin 20, misalnya HLB-nya adalah 16,7, twin 8015 yang tinggi, dan yang rendah span tadi nilai HLB-nya 4,3 dan span 20 nilainya 8,6. Sedangkan ini adalah beberapa contoh nilai HLB butuh untuk fase minyak. Ya. Jadi untuk fase minyak ini bisa kita buat menjadi emulsi tipe OW maupun WO dengan nilai HLB butuh yang berbeda-beda. Kita akan lihat di sini contoh perhitungan nilai HLB untuk emulsi minyak dalam air. Ya. Misalnya dalam satu formula, di sini ada formula, ada fase minyak terdiri dari biswak, lanolin, parafin wax, dan juga setel alkohol dengan jumlah yang tertera pada tabel. Kemudian juga diketahui nilai HLB butuh dari tabel sebelumnya. Nah, di sini kalau kita akan buat emulsi, kita harus hitung nilai HLB butuh dari fase minyak. Di mana nilai HLB butuh dari fase minyak adalah penjumlahan atau sigma dari masing-masing HLB butuh dari komponen minyak tadi. Untuk HLB butuh masing-masing komponen minyak dihitung dengan persen bobot di dalam formula dikalikan dengan nilai HLB-nya. Sehingga dari formula ini kita bisa lihat nilai HLB butuhnya dari fase minyak ini adalah penjumlahan dari HLB butuh biswak,
HLB butylanolin, paraffin wax, dan asetil alkohol. Kita bisa lihat di sini di tabel bahwa setelah berdasarkan hitungan tadi, nilai HLB butuh untuk formula ini adalah 10,6. Kemudian yang kita lanjutkan pada waktu kita membuat emulsi adalah kita menentukan komposisi dari masing-masing emulgator yang dibutuhkan. Biasanya emulgator yang dibutuhkan itu tadi dari emulgator dengan nilai HLB tinggi dan HLB rendah. Contohnya misalnya HLB tinggi adalah Twin 80 dengan HLB 15 dan HLB rendah adalah SPAN 80 tadi dengan HLB 4,3. Sehingga berdasarkan formula yang sudah kita lihat di atas pada tabel di atas, maka kita hitung persentase surfaktan dengan HLB tinggi. Jadi di sini adalah Twin 80 dengan persamaan HLB butuh yang diketahui tadi yang sudah dihitung dikurangi dengan HLB yang rendah yaitu HLB SPAN 80 dibagi dengan nilai HLB yang tinggi dikurangi dengan HLB yang rendah. Sehingga dari hasil perhitungan kita bisa dapatkan di sini bahwa persentase Twin 80 yang digunakan adalah 59% atau 0,59. Kemudian dikalikan dengan jumlah emulgator tadi yang sudah dinyatakan di dalam formula sebanyak 2 gram sehingga Twin 80 yang dibutuhkan pada formula ini adalah 1,18 gram. Sedangkan SPAN 80 adalah sisa dari 2 gram yaitu 2 dikurangi 1,18 atau 0,82 gram. Nah, bagaimana kita mengetahui jumlah minimal campuran surfaktan di dalam suatu formula? Kalau pada formula di atas kan tadi sudah diketahui bahwa jumlah emulgatornya atau surfaktan tadi adalah 2 gram. Sementara kalau kita akan mendesain suatu formula, kita harus menghitung dari awal bahwa berapa jumlah minimum campuran surfaktan yang dibutuhkan. Jumlah minimum campuran surfaktan yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan rumus yang disampaikan oleh Bonadeo, yaitu QS jumlah minimal surfaktan sama dengan 6 kali bobot jenis dari campuran surfaktan dibagi dengan bobot jenis fase terdispersi atau fase internal dibagi dengan 10 dikurangi dengan 0,5 kali nilai HLB butuh ditambah dengan 4 kali Q adalah fase pendispersi, persentase fase pendispersi dibagi dengan 1000. Nah, ini QS ini adalah jumlah minimum campuran surfaktan yang dibutuhkan pada suatu formula. Selanjutnya nanti kita akan hitung sesuai dengan komposisi dari masing-masing surfaktan yang dibutuhkan. Perhitungan berikutnya terkait HLB adalah bagaimana kita mengetahui nilai HLB dari suatu zat. Seperti tadi contohnya misalnya pada tabel yang sudah disampaikan di atas. Nilai-nilai pada tabel sebenarnya diperoleh dari persamaan yang bisa kita lihat di sini. Misalnya untuk HLB surfaktan non-ionik yang hanya memiliki bagian hidrofilik polioksietilen dihitung dengan rumus HLB sama dengan E dibagi 5, di mana E adalah persen bobot etilen oksida. Sedangkan untuk golongan lemak polialkohol, ya, asam lemak polialkohol seperti gliserol monostearat, nilai HLB dihitung dengan rumus HLB sama dengan 20 kali 1 dikurangi dengan S dibagi dengan A. S adalah bilangan penyabunan, sedangkan A adalah bilangan asam. Untuk bilangan penyabunan dan bilangan asam bisa kita lihat lagi pada materi sebelumnya. Misalnya contoh perhitungan di bawah ini. TuI20 atau polioksietilen sorbitan monolaurat memiliki bilangan penyabunan S45,5 dan bilangan asam atau A276. Berdasarkan rumus di atas, maka nilai HLB TuI20 adalah 20 kali 1 dikurangi 45,5 dibagi dengan 276 sama dengan 16,7. Nilai 16,7 ini sama seperti dengan nilai yang tertera pada tabel di atas. Jadi HLB dari masing-masing surfaktan bisa kita hitung sesuai dengan rumus dari HLB dari surfaktan tersebut. Demikian perkuliahan kali ini, kita telah mempelajari semua materi tentang fenomena antarmuka. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.